Di bawah langit senja yang mulai membara jingga, asap wangi nasi goreng mengepul dari gerobak sederhana di sudut alun-alun Indramayu. Di balik gerobak itu, berdirilah seorang gadis cantik bernama Reni. Dengan rambut panjang yang diikat rapi dan senyum lembut yang selalu menghiasi wajahnya, ia menyapa para pelanggan satu per satu. Meski hanya menjual nasi goreng, pesona dan ketulusan Reni membuat lapaknya tak pernah sepi. Ada yang datang karena lapar, ada pula yang hanya ingin melihat senyumnya barang sebentar. Namun, di balik kehangatan wajahnya, Reni menyimpan luka dan rahasia. Ia adalah anak yatim piatu yang hidup sendiri sejak umur 12 tahun. Ayahnya, seorang pendekar tua dari desa Krangkeng, dibunuh karena menolak menyerahkan ilmu warisan keluarga, Ajian Rawarontek. Ibunya tewas karena penyakit setelah bertahun-tahun hidup dalam pelarian. Kini, beban hidup dan warisan Ajian itu ada di pundak Reni seorang diri. Setiap malam, saat menyendiri setelah dagangan habis, Reni duduk di balik gerobaknya sambil menatap langit. "Aku tak akan hidup dalam dendam," bisiknya. Tapi di hatinya, peri itu masih hidup. Ia tak ingin menggunakan Ajian Rawarontek, kecuali saat benar-benar terpaksa. Ilmu itu terlalu sakral, terlalu penuh kutukan jika digunakan sembarangan. Dan selama ini, Reni hanya ingin hidup tenang, sederhana, dan tak mencolok. Namun ketenangan itu mulai retak malam itu. Dari kejauhan, tampak segerombolan lelaki bertato mendekat, salah satunya memakai jaket kulit robek dan rantai besi menggantung di leher. Dialah Ujang, preman alun-alun yang telah lama menjadi teror bagi para pedagang kecil. Mata Reni langsung tajam, seolah menyadari bahwa malam itu bukan malam biasa. Pelanggan di lapaknya mulai bubar perlahan, merasakan hawa mencekam yang tiba-tiba hadir. Ujang berdiri di depan gerobak Reni tanpa basa-basi. "Wani piro buat keamanan, Neng?" tanyanya sambil menyeringai. Nadanya merendahkan, matanya menyusuri tubuh Reni dengan jijik. Reni menatapnya tanpa takut. "Kalau mau makan, saya layani. Tapi kalau mau minta uang, cari yang lain." Kalimat itu seperti cambuk di wajah Ujang. Anak buahnya mulai tertawa kecil, mengejek Reni yang berani membantah. Ujang mendekat lebih dekat, hanya sejengkal dari wajah Reni. "Kamu pikir kamu siapa? Hah? Cuma tukang nasi goreng. Jangan sok berani." Suaranya menggelegar. Tapi Reni tidak mundur. Ia tetap berdiri tegak, dengan tangan mengepal di balik gerobaknya. Ia tahu, malam ini bisa jadi awal dari badai besar yang akan mengguncang hidupnya. Tapi ia tidak akan tunduk. Beberapa pedagang lain hanya bisa menonton dari kejauhan. Mereka ingin membantu, tapi semua takut pada Ujang. Reni sendirian di tengah ancaman, seperti bunga kecil di tengah pusaran angin topan. Tapi dalam dirinya, ada kekuatan besar yang mulai bergerak, Ajian Rawarontek, yang selama ini tertidur, perlahan memanas dalam aliran darahnya. Malam itu, langit Indramayu menyimpan satu rahasia, bahwa seorang gadis penjual nasi goreng akan menjadi lawan paling mematikan bagi preman paling ditakuti di kota itu. Dan semuanya baru saja dimulai. Ujang berjalan mondar-mandir di tepi alun-alun dengan mulut menggerutu dan rokok menyala di tangan. Malam sebelumnya, ia merasa dipermalukan oleh Reni, seorang gadis penjual nasi goreng yang berani menolaknya di depan anak buah. Harga dirinya sebagai preman utama alun-alun tercabik. Tak ada yang pernah berani menatap matanya tanpa gemetar, apalagi menantangnya dengan sikap dingin seperti Reni. Ia belum bisa tidur sejak itu, dendam membara dalam dadanya. Sementara itu, Reni kembali membuka lapaknya seolah tak terjadi apa-apa. Gerobaknya yang sempat terguncang malam sebelumnya telah ia bersihkan dan rapikan. Senyumnya masih hadir, tapi ada ketegangan di balik matanya. Ia tahu Ujang belum selesai. Rasa waspada menggelayuti setiap gerakannya malam itu. Beberapa pelanggan sempat bertanya, "Reni, kamu nggak takut sama Ujang?" Ia hanya menjawab dengan pelan, "Takut hanya mempercepat kehancuran." Dari jauh, Ujang memperhatikan Reni sambil mengepalkan tangan. Ia tak butuh uang dari gadis itu. Yang ia butuhkan sekarang adalah penghancuran total atas martabat Reni, agar para pedagang lain kembali tunduk dan takut. Ia tak bisa membiarkan satu orang pun memberi contoh perlawanan. Di matanya, Reni adalah ancaman terhadap sistem ketakutan yang selama ini ia bangun. Malam pun makin larut, dan pengunjung alun-alun mulai berkurang. Saat itulah Ujang mendekat bersama dua anak buahnya. Mereka menghampiri Reni tanpa suara, hanya langkah sepatu yang bergema di trotoar batu.
Reni menghentikan aktivitasnya. Tangannya masih memegang spatula, namun matanya tajam seperti mata seekor elang. "Sudah kenyang belum memalukan diri sendiri, Ujang?" tanya Reni, tenang namun menusuk. Anak buah Ujang langsung menghampiri gerobak dan menendangnya hingga miring. Wajan terbalik, nasi berserakan di aspal. Beberapa pelanggan menjerit kecil, lalu berlari pergi. Tapi Reni tetap berdiri. Ia melangkah pelan, mengambil satu sendok logam yang jatuh, lalu berdiri kembali di hadapan Ujang. "Kamu pikir ini membuatku takut?" Suaranya datar, tetapi mengandung tenaga tak terlihat. Ujang menamparkan wajah Reni keras. Tubuh Reni terlempar ke tanah. Darah menetes dari sudut bibirnya. Namun yang mengejutkan semua orang, Reni bangkit tanpa rintihan. Ia berdiri perlahan, menatap Ujang seperti tak terjadi apa-apa. Bekas tamparan di pipinya seolah menghilang hanya dalam hitungan detik. Wajah Ujang berubah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sesuatu yang tak bisa ia pahami sedang terjadi di depan matanya. "Ini peringatan terakhir, Ujang. Pergi sebelum sesuatu yang tidak kamu mengerti menghancurkanmu," ucap Reni lirih namun menggema. Tapi Ujang hanya tertawa keras. "Kamu pikir kamu siapa? Dukun? Santet?" ejeknya sambil mengacungkan tangan, siap memukul lagi. Tapi sebelum tangan itu mendarat, tiba-tiba tubuh Ujang terasa berat, seperti ada tangan tak kasat mata yang menahan lengannya. Ia terhuyung. Reni tak bergerak, tapi dari tubuhnya memancar hawa dingin yang menusuk tulang. Ujang mundur perlahan, sementara anak buahnya saling pandang dengan panik. Mereka tak tahu apa yang baru saja mereka hadapi. Malam itu, angin yang berembus di alun-alun membawa bisik yang hanya bisa dirasakan oleh hati mereka yang gelisah, bahwa Reni bukan gadis biasa. Dan Ujang baru saja menyulut perang dengan kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. Malam itu, awan hitam menggantung di langit Indramayu. Gerimis mulai turun pelan, seolah langit ikut menyimpan kecemasan atas apa yang akan terjadi. Reni pulang dengan mendorong gerobaknya yang sudah rusak. Wajahnya tetap tegar, tapi dalam hati ia tahu Ujang takkan tinggal diam. Ia belum menang, hanya menunda badai yang lebih besar. Langkah demi langkah ia tempuh melewati jalan sepi, ditemani suara kodok dan kilat yang sesekali menyambar dari kejauhan. Di sebuah rumah kecil di pinggir desa, Reni menyalakan lampu minyak. Ia duduk di hadapan cermin tua, menatap bayangannya yang penuh luka tapi tak menunjukkan rasa sakit. Tangannya mengambil kalung kecil yang disembunyikan di balik bajunya. Di dalam liontin itu, tergulung secarik kain tua berisi mantra rawa rontek, ajian warisan darah dari kakek buyutnya. Ia tahu, jika keadaan memaksanya melangkah lebih jauh, ia harus kembali ke jalan yang selama ini ia hindari, jalan darah dan kesaktian. Sementara itu, Ujang mengamuk di markasnya. Perempuan itu harus dikasih pelajaran malam ini juga, teriaknya pada anak buahnya. Di tangannya tergenggam botol miras yang ia pecahkan di meja. 6 orang lelaki bertato, berdiri di hadapannya, siap menjalankan perintah. Mereka bukan preman biasa, mereka tukang jagal yang sudah biasa membuat orang cacat atau hilang selamanya. Hancurkan lapaknya, kalau perlu, bikin dia nggak bisa jualan seumur hidup. Perintah Ujang dengan mata merah membara. Malam pun larut, Reni tertidur di kursi reyot, tubuhnya masih memar. Tapi dalam tidur, jiwanya terbang, ia melihat ayahnya duduk di tengah danau, tersenyum sambil memegang keris rawa rontek. "Nak, kekuatanmu bukan untuk membalas, tapi untuk menjaga. Namun jika kejahatan terus memaksa masuk, kau tahu harus berbuat apa." Suara itu bergema dalam batinnya, menenangkan sekaligus menegaskan bahwa badai akan datang sebentar lagi. Tepat pukul 2 dini hari, terdengar suara langkah di luar rumah. Reni terbangun dengan naluri tajam. Ia mematikan lampu minyak dan berdiri menghadap pintu. Dari celah jendela, ia melihat 6 bayangan gelap mengepung rumahnya. Salah satu dari mereka membawa bensin, yang lain membawa linggis. Mereka tidak datang untuk bicara, mereka datang untuk menghancurkan. Dengan tenang, Reni membuka pintu. Para preman itu kaget melihatnya berdiri di tengah gelap tanpa rasa takut. "Sampaikan salamku untuk Ujang," kata Reni lirih. Tanpa peringatan, salah satu preman melompat dan menghantamkan linggis ke tubuh Reni. Tubuh Reni terhempas ke tanah, darah mengucur deras. Mereka tertawa puas hingga tubuh itu perlahan bangkit kembali, luka-lukanya tertutup dalam sekejap mata. Ketakutan mulai menggantung di wajah mereka. Reni berdiri kembali, matanya merah membara.
Kalian sudah membuka gerbang yang tak bisa ditutup lagi. Ia melangkah maju, tangan kanannya memegang sabuk kecil bersulam raja. Dari balik sabuk itu, angin dingin menyapu pelataran rumah. Satu persatu preman mencoba menyerang, tapi tubuh mereka terpental tanpa sempat menyentuh Reni. Suara tangisan dan jeritan mengisi malam yang semula sunyi. Di kejauhan, Ujang melihat kobaran api kecil di langit, di atas rumah Reni. Ia tersenyum bengis, mengira rencananya berhasil. Namun senyum itu perlahan menghilang saat salah satu anak buahnya pulang dengan wajah pucat dan celana basah. "Bang, dia nggak mati, malah makin gila, dia hidup lagi, kayak nggak bisa mati." Ujang menatapnya lekat-lekat. Untuk pertama kalinya, ketakutan mulai menetes di ubun-ubunnya. Pagi menyingsing dengan langit mendung menggantung muram di atas Indramayu. Di sekitar rumah Reni, bekas perkelahian semalam masih terlihat jelas, darah di tanah, kayu pagar patah, dan udara yang masih menyimpan aroma amarah. Reni duduk di ambang pintu, tubuhnya tampak tenang, tapi di dalam hatinya berkecamuk. Ia tahu, malam itu bukanlah akhir, melainkan awal dari pertarungan yang lebih besar. Matanya memandang jauh ke arah hutan kecil di belakang rumah, tempat semua rahasia masa lalunya terkubur. Sepeninggal kedua orang tuanya dalam sebuah peristiwa misterius belasan tahun silam, Reni dibesarkan oleh seorang kakek tua bernama Mbah Suraji, seorang pertapa sakti yang tinggal di hutan. Dari Mbah Suraji lah ia mewarisi ilmu rawa rontek. Ilmu ini bukan untuk gagah-gagahan, pesan Mbah Suraji dulu, tapi untuk menjaga nyawa dan harga diri, terutama bagi mereka yang tak punya pelindung. Reni, yang saat itu hanyalah anak yatim penuh duka, menerima ajian itu bukan dengan bangga, tapi dengan ketakutan akan takdir yang menyertainya. Kenangan itu kembali mengalir saat ia membuka peti kecil berisi warisan Mbah Suraji, kitab raja dan sehelai jubah putih yang tak pernah ia pakai. Di dalam kitab itu tertulis banyak ajian pelindung dan kutukan yang bisa menghancurkan ribuan orang dalam sekejap. Tapi Reni tahu, jika ia memakai semuanya, berarti ia telah berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia seutuhnya. Itulah sebabnya ia menahan diri, selama ini hanya menggunakan sebagian kecil kekuatan rawa rontek untuk bertahan hidup. Sementara itu, Ujang duduk gelisah di pos jaga alun-alun. Anak buahnya satu persatu mulai mundur, ada yang ketakutan, ada pula yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Sebagian percaya Reni memakai ilmu hitam. Namun Ujang menolak tunduk pada ketakutan. Baginya, dunia ini milik yang kuat, bukan yang berbudi. Kalau dia nggak bisa dibunuh dengan kekerasan, gumamnya, maka aku akan bunuh dia perlahan, dari dalam. Tak lama, Ujang menyuruh seseorang menyebar fitnah bahwa Reni adalah dukun santet. Desas-desus itu cepat menyebar di pasar dan alun-alun. Para ibu mulai takut beli nasi goreng darinya. Anak-anak dilarang lewat depan rumahnya. Bahkan beberapa pedagang mulai menjauh. Reni hanya diam. Ia sudah pernah merasakan sunyi yang lebih menusuk dari ini. Tapi kali ini, luka itu terasa berbeda, lebih dalam, lebih sunyi, karena datang dari ketakutan yang ditanam dengan kebencian. Suatu malam, saat Reni sedang duduk di bawah pohon jati, angin berhembus pelan membawa suara. Suara itu datang dari jauh, tapi terasa begitu akrab. "Anakku, jangan padamkan nyalamu karena bisikan manusia. Kebenaran tidak pernah butuh pengakuan, tapi kekuatanmu harus kau jaga." Suara Mbah Suraji, yang telah lama tiada, datang dalam mimpi. Reni menitikkan air mata. Ia tahu ia harus bangkit, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua yang diam di bawah tekanan preman seperti Ujang. Keesokan harinya, Reni kembali berjualan. Gerobaknya diperbaiki, jubah putih diselipkan di bawah baju, dan kalung rawa rontek tergantung di leher. Ia tak akan menyerang duluan. Tapi jika Ujang datang lagi, ia akan memberi pelajaran terakhir, bukan dengan dendam, tapi dengan keadilan dari kekuatan leluhur yang selama ini ia jaga dalam diam. Dan di kejauhan, Ujang mengawasi dari balik tenda pedagang. Mulutnya menyeringai, tapi matanya menyimpan kebimbangan. Karena di hadapan gadis penjual nasi goreng itu, ia tak lagi melihat manusia biasa, melainkan bayangan sosok putih yang tak bisa mati, berdiri dengan tatapan tajam yang membuat jiwanya gemetar tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Pagi itu alun-alun Indramayu tak seperti biasanya. Udara terasa lebih panas, meski matahari belum muncul sepenuhnya. Para pedagang sibuk membuka lapak, namun semua mata sesekali melirik ke arah satu titik,
gerobak nasi goreng Reni yang kembali berdiri, kokoh, di bawah pohon beringin besar. Reni, dengan tenang mengenakan jubah putih lusuh milik Mbak Suraji di balik baju lengan panjangnya. Ia tahu hari itu akan menjadi penentu. Hatinya berdetak pelan, tapi jiwanya seperti besi, siap menghadapi apapun. Ujang muncul dengan cara yang tak biasa. Ia datang dengan rombongan besar, bukan hanya anak buahnya, tapi juga seorang dukun tua berjubah hitam yang dikenalnya sebagai Ki Samin, seorang penyembah ilmu hitam dari perbatasan Cirebon. Pria itu membawa tongkat kepala ular dan senyum licik. "Kalau kau bilang dia pakai ajian rawa rontek," ucap Ki Samin dengan suara serak, "maka aku tahu cara menguncinya. Semua ilmu ada lawannya." Ujang mengangguk, meski hatinya tetap diliputi keraguan yang belum bisa ia cerna sepenuhnya. Menjelang siang, saat matahari tepat di atas kepala, Ujang dan Ki Samin mendekati gerobak Reni. Kerumunan mulai terbentuk, menyaksikan tanpa berani mendekat. "Woi, perempuan, hari ini kau harus enyah dari sini," teriak Ujang lantang. Reni berdiri, menatapnya tanpa gentar. Ia menanggalkan jaket luarnya, menampakkan jubah putih dengan sulaman raja kuno di dada. Mata orang-orang terbelalak, bahkan beberapa mundur beberapa langkah karena hawa dingin tiba-tiba menyelimuti udara. Ki Samin maju, menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu mulai membaca mantra. Udara mulai bergoyang, tanah di bawah kaki bergetar halus. Dari tongkat itu keluar asap hitam yang menyebar pelan ke arah Reni. Namun Reni tetap diam. Ia menutup mata, menyatukan kedua telapak tangan di depan dada. Mantra Mbak Suraji mengalir dari bibirnya, pelan namun tajam, seperti pisau menembus kabut. Tubuhnya bersinar samar. Asap hitam yang mendekat tiba-tiba membalik, berbalik arah, dan menyerang balik ke arah Ki Samin sendiri. Jerit Ki Samin menggema. Tubuhnya terpental dan terbakar sebagian. Ia terhuyung-huyung, menatap Reni dengan ketakutan yang tak bisa ia tutupi. Perempuan ini, bukan hanya rawa rontek, dia penjaga darah tua, ucapnya sebelum melarikan diri sambil menyeret tongkatnya. Kerumunan mendadak hening. Semua mata kini tertuju pada Reni, bukan dengan curiga, tapi dengan campuran kagum dan takut yang tak bisa diucapkan. Ujang, yang kini berdiri sendirian, marah bukan main. Ia menghunus golok dari balik jaketnya dan berlari ke arah Reni. Namun sebelum ia bisa menyentuhnya, Reni bergerak. Dengan satu sabetan angin dari tangannya, tubuh Ujang terpental dan terhempas keras ke tiang bendera alun-alun. Goloknya terlempar jauh. Ia terbatuk darah, berusaha bangkit, tapi tubuhnya lumpuh seketika. Reni mendekat, membungkuk, dan berbisik, "Aku tidak membunuhmu, karena aku bukan kau. Tapi mulai hari ini, alun-alun ini bukan milikmu." Orang-orang mulai mendekat pelan, memandang Ujang yang tergeletak dan Reni yang berdiri tegak dalam jubah putih. Seorang pedagang tua maju dan berkata lirih, "Maafkan kami, Nak Reni, kami salah menilaimu." Reni hanya tersenyum kecil, lalu berjalan kembali ke gerobaknya. Ia menyalakan api, menuang minyak, dan kembali menggoreng nasi seperti biasa. Namun hari itu, tak ada yang membeli dengan ragu, semua mengantre, dan untuk pertama kalinya, alun-alun terasa aman. Tapi jauh di kejauhan, di dalam gua tua di perbatasan hutan, Ki Samin duduk bersila, tubuhnya berlumur luka. "Anak itu, penjaga warisan tua, darahnya tidak boleh dibiarkan," gumamnya. Ia mulai menggambar raja di tanah, memanggil sesuatu yang bahkan lebih gelap dari dirinya. Perang belum selesai, dan Reni belum tahu, bahwa musuh sejatinya baru akan muncul di babak akhir. Malam turun dengan kelam yang tak biasa. Angin berhembus kencang, membawa aroma garam laut dari utara. Di dalam kamar kecilnya, Reni tak bisa memejamkan mata. Kemenangan atas Ujang bukanlah akhir, ia merasakannya di tulang, dalam detak jantung yang tiba-tiba menjadi tidak teratur. Sejak kekuatannya sepenuhnya ia bangkitkan di alun-alun, mimpi-mimpi aneh mulai mengganggu tidurnya. Suara-suara memanggil dari tempat jauh, dari lautan, dari langit, dari tanah yang tak pernah ia jejaki. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah hamparan pasir putih, di hadapan sebuah istana batu tua yang menjulang di tengah laut. Sosok perempuan tua berjubah emas muncul dari dalam istana itu, dengan mata yang menyala seperti bara api. "Reni, darahmu bukan sekadar rawa rontek, kau adalah penjaga garis terakhir dari ajian Karang Jagat, warisan leluhur tanah pesisir utara, warisan yang diburu oleh kegelapan." Lalu semuanya menghilang dalam kilatan cahaya.
Reni terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Ia memandang keluar jendela, ke arah utara, tempat laut bergemuruh dalam gelap. Ia tak pernah tahu tentang ajian Karang Jagat. Mbah Suraji pun tak pernah menyebutnya. Tapi suara dalam mimpinya begitu nyata, dan ada getaran dalam darahnya yang tak bisa dijelaskan. Apakah ini sebabnya Ki Samin menyebutnya, penjaga darah tua? Apakah ini juga alasan Ujang dan dukun-dukun gelap kini mengincarnya? Keesokan harinya, ia memutuskan pergi ke tempat terakhir Mbah Suraji dulu bertapa, Goa Warak, tersembunyi di balik bukit karang. Ia berjalan seorang diri melewati hutan dan batu-batu tajam, diiringi suara burung hantu dan desir angin yang terasa seperti bisikan gaib. Di dalam goa, ia menemukan ukiran-ukiran tua, raja dan simbol yang sama dengan yang ada di jubahnya, hanya lebih besar dan rumit. Di tengah goa, tergeletak peti batu. Dengan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya, ia menemukan sebuah keris pendek berhiaskan batu merah darah. Begitu ia menyentuhnya, dunia di sekelilingnya runtuh. Ia tak lagi berdiri di goa, tapi di dimensi lain, di pelataran batu yang luas, dikelilingi oleh sosok-sosok berjubah putih. Salah satu dari mereka berkata, "Kau telah membangunkan kekuatan lama, cucu dari Sari Atmaka. Dunia akan bergetar karena langkahmu. Tapi ketahuilah, setiap kekuatan besar memanggil lawan yang lebih gelap." Reni kembali tersadar di dalam goa, napasnya terengah-engah. Ia tahu sekarang, ia bukan sekadar pewaris ilmu rawa rontek. Ia adalah bagian dari garis pelindung tua yang dijaga ribuan tahun oleh perempuan-perempuan tangguh dari tanah pesisir. Dan kini, kekuatan itu telah menyatu dalam dirinya. Tapi ia juga tahu, musuh yang akan datang bukan hanya manusia, melainkan kegelapan purba yang ingin membinasakan terang. Sementara itu, di sebuah pesanggerahan tua yang ditinggalkan, Ki Samin menyiapkan ritual pemanggilan. Dengan darah ayam cemani dan rambut gadis yang dikutuk, ia memanggil sesosok makhluk dari zaman sebelum manusia mengenal aksara. "Bukan manusia biasa yang bisa mengalahkan Karang Jagat," katanya sambil tersenyum menyeramkan. "Tapi kegelapan yang pernah membuat laut terbelah, akan datang kembali." Dan di kejauhan, langit utara mulai berwarna merah darah, seperti pertanda bahwa pertempuran sejati baru saja dimulai, dan Reni harus memilih, melawan sebagai manusia, atau bangkit sebagai warisan terakhir ajian Karang Jagat. Langit Indramayu berubah aneh. Awan-awan bergulung kelam sejak fajar, dan dari utara terdengar gelegar seperti suara guntur yang tak berhenti. Warga mulai gelisah, dan desas-desus tentang makhluk dari laut beredar cepat seperti api di musim kemarau. Di pasar, di musola, hingga warung kopi pinggir jalan, semua bicara tentang Reni, si penjual nasi goreng yang konon punya kekuatan gaib. Ada yang mengaguminya, tapi tak sedikit yang mulai takut. Bagi mereka, kehadiran Reni adalah awal dari bencana. Di rumahnya, Reni duduk bersila, tangan menggenggam keris Karang Jagat. Bayangan perempuan tua dari mimpinya terus menghantui, seolah mendorongnya untuk bersiap. Tapi bersiap untuk apa? Ia merasa tubuhnya makin ringan, jiwanya makin bercahaya, namun hatinya makin berat. Ini bukan sekadar tentang ilmu warisan. Ini tentang pilihan, melindungi orang-orang yang pernah meragukannya, atau menyelamatkan diri dari kegelapan yang bahkan leluhurnya dulu tak mampu sepenuhnya tundukkan. Menjelang sore, air laut tiba-tiba naik. Bukan pasang biasa, laut seperti tertarik oleh kekuatan tak kasat mata. Gelombang menghitam dan ikan-ikan mati terdampar di pantai. Dari kejauhan, sosok-sosok mulai muncul dari dalam kabut air asin, makhluk-makhluk berwujud bayangan, tinggi dan kurus, dengan mata merah menyala. Mereka melangkah perlahan ke daratan, membawa hawa kematian. Di tengah barisan mereka berdiri sosok besar berkulit hitam legam, dengan mata tiga di dahinya. Itulah makhluk laut utara yang dibangkitkan Ki Samin. Ki Samin berdiri di atas menara tua dekat pelabuhan. Ia tertawa panjang, membacakan mantra dalam bahasa kuno. Karang Jagat akan tenggelam, penjaganya akan musnah, dan dunia akan kembali pada kegelapan, teriaknya. Namun di saat itulah, angin berdesir keras ke arah alun-alun Indramayu. Di tengahnya, berdiri Reni dengan jubah putih berkibar hebat. Di dadanya menyala raja yang kini membentuk lambang lengkap Karang Jagat, bintang 9 yang berputar perlahan. Reni menatap gelombang makhluk itu tanpa gentar. Ia melangkah perlahan ke depan, mengangkat kerisnya tinggi-tinggi. "Aku adalah darah Sari Atmaka.
Aku adalah penjaga utara. Kalian takkan melewati batas ini, ucapnya, suaranya bergetar namun penuh daya. Dan saat kerisnya menyentuh tanah, cahaya meledak dari tubuhnya. Raja-raja kuno di bumi mulai menyala, membentuk garis pelindung yang membentengi seluruh alun-alun dan sekitarnya. Warga yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa terdiam, menyaksikan perang antara manusia dan kegelapan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Makhluk-makhluk itu mengerang, menyerbu, namun benturan pertama mereka dengan perisai cahaya membuat tubuh mereka meleleh seperti lilin. Tapi makhluk bermata tiga terus maju, mengabaikan perlindungan itu. Ia menerobos, menabrak, dan menghancurkan tembok cahaya satu persatu. Reni mundur, napasnya mulai berat. Ini bukan lawan biasa. Ia tahu, hanya ajian karang jagat penuh yang bisa menghentikannya, dan itu berarti ia harus mengorbankan tubuh fana untuk membangkitkan kekuatan terakhir. Sambil menggenggam kerisnya erat-erat, Reni menoleh ke arah kota. Ia melihat wajah-wajah yang dulu mencibirnya kini dipenuhi harap dan ketakutan. Ia melihat anak-anak berpelukan di pelukan ibunya, melihat pedagang yang dulu mengusirnya kini bersujud memanjat doa. Ia menghela napas, dan tersenyum. Kalau ini takdirku, aku akan menerimanya. Dengan sekuat tenaga, ia mencabut raja dari jubahnya, menghunus keris, dan berteriak, ajian karang jagat, bangkitlah, demi tanah ini. Petik 2. Tanah di sekitar alun-alun bergetar hebat saat ajian karang jagat bangkit sepenuhnya. Cahaya biru keperakan memancar dari tubuh Reni, menyelimuti dirinya dalam lapisan energi yang membuat langit seolah terbuka. Hujan turun deras, namun tak satu pun tetes air menyentuh tanah, semuanya menguap di udara. Sosok makhluk bermata tiga itu terhenti sejenak, matanya menyipit, seolah mengenali ajian yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Ia menggeram, lalu mengayunkan tangannya, melemparkan gelombang kegelapan langsung ke tubuh Reni. Benturan dahsyat terjadi, suara seperti ribuan gong pecah sekaligus terdengar. Tanah terbelah, pohon-pohon tercerabut dari akarnya, dan kaca-kaca bangunan pecah meski jaraknya jauh dari pusat alun-alun. Tubuh Reni terpental, menghantam dinding warung tuanya yang kini tinggal puing. Darah menetes dari sudut bibirnya, tapi ia tak tumbang. Dengan gemetar, ia berdiri kembali, memegangi keris karang jagat yang kini bersinar seperti bara api yang hidup. Ingatan masa kecilnya melintas, ibunya yang meninggal muda, ayahnya yang tenggelam di laut, dan dirinya yang harus bertahan hidup menjual nasi goreng demi menyambung hidup. Ia pernah lemah, ia pernah diremehkan. Tapi tidak malam ini. Malam ini, darah leluhur berbicara lebih lantang dari rasa takut. Aku bukan hanya penjaga, bisiknya pada diri sendiri. Aku adalah tumbal. Aku adalah pagar antara terang dan gelap. Makhluk bermata tiga itu menerjang lagi. Namun kali ini, Reni tak menghindar. Ia berdiri tegak, lalu menancapkan keris karang jagat ke tanah. Sebuah lingkaran cahaya terbentuk di sekelilingnya, merambat cepat membungkus seluruh alun-alun. Reni merapal mantra terakhir, dalam bahasa tua yang seolah keluar begitu saja dari lidahnya, Gusti Ingkang Anging Dadi Saksi, Rahayu Jagat Kula Tumbalaken, tubuhnya mulai bercahaya terang, perlahan-lahan memudar bersama kekuatan yang mengalir ke dalam tanah, langit, dan udara. Dalam dentuman terakhir, tubuh Reni meledak menjadi cahaya murni, menghapus seluruh gelombang kegelapan yang tersisa. Makhluk bermata tiga mengerang, lalu meleleh bersama pasukannya, terserap ke dalam bumi yang kembali utuh. Langit cerah perlahan kembali, dan hujan berhenti. Warga yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa menangis, memeluk satu sama lain dalam kebisuan. Mereka tahu, seseorang baru saja menyerahkan segalanya demi mereka. Kisamin, yang berada di puncak menara, memekik marah. Ia mencoba melarikan diri, tapi tanah di bawahnya amblas, menyeretnya ke dalam liang hitam yang muncul entah dari mana. Terakhir yang terdengar hanyalah jeritannya yang hilang ditelan bumi, seperti tertelan oleh kutukan yang ia bangkitkan sendiri. Malam pun benar-benar sunyi, hanya tersisa bekas pertempuran dan jejak cahaya samar yang masih berpendar di tanah tempat Reni berdiri. Di pagi hari, warga menemukan jubah putih Reni tergantung di dahan pohon trembesi di alun-alun, tertiup angin seperti menyapa mereka. Tak ada jasad, tak ada darah, hanya wangi melati yang anehnya menyebar ke seluruh kota. Banyak yang percaya Reni tak benar-benar mati, melainkan berubah menjadi cahaya pelindung Indramayu, menyatu dengan ajian karang jagat, dan akan muncul kembali saat kegelapan mencoba bangkit.
Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani meremehkan penjual nasi goreng. Karena mereka tahu, dari lapak sederhana itu dulu, lahir penjaga terakhir cahaya pesisir utara yang rela mengorbankan segalanya demi tanah tempatnya berpijak. Seminggu telah berlalu sejak malam penuh petaka itu, namun bekasnya masih terasa hingga ke sudut-sudut hati warga Indramayu. Alun-alun yang dulu ramai dengan gelak tawa dan hiruk-pikuk pasar kini sunyi, seperti baru saja ditinggal oleh roh besar yang menjaganya. Di tengah reruntuhan, hanya satu hal yang tetap berdiri tegak, sebuah papan lapak nasi goreng yang gosong separuh, dengan nama, Reni, masih terlihat samar. Di sanalah orang-orang datang setiap pagi, meletakkan bunga melati, menyulut lilin kecil, dan memanjatkan doa dalam diam. Warga yang dahulu menertawakan dan mengusir Reni kini tenggelam dalam rasa bersalah. Anak-anak yang pernah mendapat sejumput nasi goreng gratis darinya kini bertanya kenapa, Mbak Reni nggak jualan lagi. Para ibu diam-diam meneteskan air mata sambil memeluk anak-anak mereka. Para pedagang sesama pasar berhenti mencari keuntungan sejenak, dan mulai gotong royong membersihkan alun-alun, membangun kembali tempat itu bukan hanya sebagai pusat keramaian, tapi sebagai monumen untuk mengenang sang penjaga yang telah tiada. Di tengah kepedihan itu, seorang pemuda datang dari arah timur, mengaku sebagai murid dari Padepokan Tua di Cirebon. Namanya Aditya, dan ia membawa kabar mengejutkan, Reni tidak hilang. Ia sedang bersemayam di antara batas dunia. Selama ingatan tentangnya tetap hidup, maka kekuatan Karang Jagat tidak akan pudar. Ia membawa bungkusan kain berisi batu kecil berpendar terang, batu yang hanya bisa tercipta dari tumbal ajian sejati. Ini adalah bagian dari jiwanya, katanya, menaruh batu itu tepat di tengah lapak bekas jualan Reni. Kabar tentang cahaya itu cepat menyebar. Orang-orang mulai berziarah ke lapak itu, tak sekadar untuk mengenang, tapi juga untuk mencari harapan. Tak jarang mereka yang sakit sembuh setelah berdoa di sana. Tak jarang pula mereka yang hilang arah menemukan jalan pulang setelah menyentuh batu tersebut. Para pemuka agama, tokoh adat, dan bahkan aparat pemerintahan akhirnya sepakat, lapak itu akan diubah menjadi Taman Cahaya Reni, sebuah tempat suci kecil untuk mengenang pengorbanan seorang gadis penjual nasi goreng yang menyelamatkan mereka semua. Namun tak semua senang. Dari balik penjara spiritual di bawah tanah, sisa roh Ki Samin masih hidup, menyatu dengan amarah dan dendam. Ia berbisik dalam mimpi orang-orang lemah, mencoba memancing rasa iri dan tamak. Ia tahu, cahaya Reni adalah benteng, dan untuk menghancurkannya, ia tak perlu menyerang, cukup menunggu manusia kembali saling menyakiti. Sementara itu, Aditya memutuskan tinggal di Indramayu. Ia membuka padepokan kecil di dekat pelabuhan, mengajarkan ilmu dasar perlindungan diri kepada anak-anak muda. Kita semua harus jadi penjaga sekarang, ucapnya suatu malam, saat berbicara di depan warga. Karena kalau kegelapan datang lagi, mungkin Reni tak akan bisa menolong kita untuk kedua kalinya. Dan pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama menggantung tepat di atas alun-alun, orang-orang melihat cahaya putih menari pelan di sekitar taman itu. Seperti sosok Reni yang sedang tersenyum, berdiri sambil menggenggam wajan, matanya tajam namun lembut, menjaga tempat itu dari balik alam yang tak bisa dijangkau oleh mata biasa. Cahaya itu tak pernah padam. Karena Reni tak pernah benar-benar pergi. Waktu terus bergulir, dan Indramayu perlahan bangkit dari luka yang ditinggalkan malam itu. Taman Cahaya Reni menjadi pusat perhatian, bukan hanya bagi warga sekitar, tapi juga orang-orang dari kota dan desa lain yang datang untuk belajar tentang keberanian dan pengorbanan. Kisah gadis penjual nasi goreng dengan ajian rawa rontek itu berubah menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi api kecil yang menyala dalam hati siapa saja yang mendengar. Aditya terus mengajar, membina para pemuda yang ingin belajar bukan hanya bela diri, tapi juga cara menjaga hati dan jiwa mereka. Ia percaya, kekuatan terbesar bukanlah ajian atau ilmu hitam, melainkan keberanian untuk berdiri tegak saat dunia menentang. Reni mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah, dan untuk memperjuangkan apa yang benar dengan sepenuh hati, katanya pada murid-muridnya saat mereka berlatih di bawah sinar rembulan. Setiap tahun, tepat pada malam kematian Reni, warga Indramayu mengadakan upacara mengenang di taman itu. Mereka menyalakan ribuan lilin, menyebar bunga melati, dan mengangkat doa agar semangat Reni tetap hidup di antara mereka.
Anak-anak kecil yang dulunya hanya mendengar cerita itu mulai bermimpi menjadi penjaga seperti Reni, merasa bangga akan warisan yang mereka terima. Karena di balik setiap wajan nasi goreng yang sederhana, tersimpan kekuatan dan harapan yang luar biasa. Tak hanya di Indramayu, kisah Reni mulai tersebar ke berbagai daerah. Para penjual kecil di pasar, tukang ojek, hingga guru dan pejabat, mengambil inspirasi dari keberanian dan pengorbanannya. Mereka belajar bahwa pahlawan sejati tidak selalu berasal dari golongan tinggi atau bersenjata lengkap, tapi bisa datang dari siapa saja yang mau berani berdiri melawan ketidakadilan. Di sisi lain, kekuatan gelap yang pernah mencoba menaklukkan Indramayu mulai melemah. Sisa-sisa roh Kisamin dan makhluk bermata tiga tak lagi berani mendekati kota itu, seolah sadar bahwa cahaya Reni sudah menancapkan akar yang kuat di hati masyarakat. Namun, Aditya selalu mengingatkan, kegelapan itu licik dan sabar. Kita harus selalu waspada, tapi jangan pernah takut. Karena kita sudah punya cahaya yang tak akan pernah padam. Hari-hari berlalu, dan Reni bukan lagi hanya nama seorang gadis penjual nasi goreng. Ia menjadi simbol keteguhan, keberanian, dan pengorbanan. Dalam bisik angin dan deburan ombak pesisir, namanya selalu dikenang, mengalir dalam darah setiap orang yang percaya bahwa kebaikan bisa menang, meski dunia penuh dengan kegelapan. Pada akhirnya, Reni mengajarkan satu hal penting, bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa kecil dan sederhana, memiliki kekuatan untuk menjadi cahaya bagi dunia di sekitarnya. Warisan terakhirnya bukan sekadar ajian rawa rontek, melainkan semangat yang terus hidup, membakar hati mereka yang berani bermimpi dan bertindak untuk kebaikan.